Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Fahmi Kurniawan. Hari ini kita akan pelajari eksponen dan logaritma. Seperti apa eksponen dan logaritma tersebut? Mari kita pelajari dengan perlahan ya. Nah, di sini kita akan pelajari dulu bilangan pangkat part 1. Kita belajar pengertian terlebih dahulu. Di sini ada a pangkat n dengan a kali a kali a kali a kali a titik a. Nah, a tersebut tergantung pada n faktor. Jadi di sini adalah tergantung pada si n-nya. Jadi semakin banyak n-nya, maka bilangan pokoknya yang berulang semakin banyak. Jadi ketahuilah kalau bilangan pokoknya dipangkat dengan n, maka akan semakin banyak bilangan yang sama berulang-ulang. Oke. Nah, a disebut bilangan pokok. Nah, bilangan pokok itu maksudnya adalah bilangan aslinya, ya. Bilangan pada angka aslinya. Oke. Kemudian n adalah bilangan pangkat atau eksponennya. Nah, di sini untuk n sama dengan 0, maka a pangkat 0 sama dengan 1. Oke, teorinya seperti itu ya. N sama dengan 0 dan a jika dipangkatkan dengan 0 atau bilangan sama dengan 1. Jadi bilangan selain 0 jika dipangkatkan 0 maka 1 ya. Kemudian jika 0 dipangkatkan 0, jawabannya tak didefinisikan. Jadi tidak tentulah itu jawabannya ya. Karena 0 pangkat 0 kan bisa saja 0,00000 dan seterusnya. Oke, untuk n bilangan bulat negatif dan bilangan real berlaku seperti ini. Nah, a pangkat n 1 per a pangkat min n titik 2 a tidak sama dengan 0. Contoh, gunakan notasi pangkat dari pernyataan berikut. Yang pertama ini 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 ya teman-teman. Ini dikalikan 5, terus ada min 3 kali min 3 kali min 3. Terus ada 1 per 2 kali 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 1 per 2. Jadi yang perlu kalian ingat adalah ini adalah bilangan pokoknya. Yang 5 itu bilangan pokoknya. Ya. Sedangkan nanti pangkatnya adalah eksponennya. Oke. Kita jawab yang pertama. Jika ini sudah ada ya. Ini yang pertama ada berapa? 1 2 3 4 5. Nah, berarti hanya sama 5 pangkat 5. Artinya 5-nya berulang 5 kali dikalinya. Kemudian yang kedua ini kalian lihat ada 1 2 3. Maka menjadi min 3 pangkat 3. Kemudian ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Maka jawabannya 1 per 2 pangkat 7. Atau bisa ditulis seperti ini, 2 pangkat min 7. Kita lanjut. Contoh lagi, tuliskan notasi pangkat berikut ini di dalam bentuk perkalian berulang. Sekarang kita balik. Jika a x pangkat 6, b nya min 4
pangkat 6, C-nya sama dengan 7/4 pangkat 5, dan D-nya 0,2 pangkat 3. Ini untuk yang A, X pangkat 6, maka jawabannya berarti X-nya itu dikali dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian B juga sama, maka ininya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini juga sama, 7/4 pangkat 5. Nah ininya juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Kita lanjut. Yang D belum. Yang D ini seperti ini. Ada 1, 2, dan 3. So, langsung. Jadi kalian harus paham ya. Di sini adalah pangkatnya 6, berarti berulang kali sampai 6 kali lah gitu ya. Nah, sifat-sifat bilangan pangkat ini yang harus kalian perhatikan dan kalian harus pelajari. Jadi, dengan kata lain, kalian harus sudah menghafalkan beberapa sifat-sifat bilangan pangkat. Ya, jika M, N, dan P bilangan bulat serta A dan B adalah bilangan real, maka untuk sifat yang pertama ini kalian lihat ya, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan ya A pangkat M ditambah N. Artinya kalau bilangan pangkat itu dikali, maka bisa dioperasikan menjadi penjumlahan untuk bilangan pangkatnya ya. Kemudian ini 2, A pangkat M dalam kurung dipangkatkan N berlaku sama dengan A pangkat M kali N ya, hanya langsung dikalikan saja. Ingat, yang dikalikan adalah pangkatnya. Kemudian sifat ketiga, A kali AB dipangkatkan N sama dengan, ini bisa dipisah jadi A pangkat M, B juga dipangkatkan dengan M. Keempat, A per B dipangkatkan M sama dengan, ini juga bisa dipisah, A pangkat M per B pangkat M, dan B bukan sama dengan 0. Sifat kelima, ini 1 per A pangkat M sama dengan A pangkat min M. Artinya kalau pangkatnya ada di bawah 1 per seperti ini, maka sebenarnya dia adalah pangkatnya negatif. Sifat keenam, jika A pangkat M per A pangkat N, nah ini bisa dioperasikan A pangkat M dikurang N. Kalau dikali tadi menjadi jumlah, kalau pembagian menjadi pengurangan. Ingat, pada pangkatnya, bukan pada bilangan pokoknya. Nomor 7, A pangkat M per A pangkat N dipangkatkan P, maka ini langsung dikalikan sama ya. Jadi A pangkat P kali M per B P pangkat P kali N. Sifat ke-8 ini tadi yang seperti ini ya. Yang sifat kelima, A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Ya, sifat-sifat ini yang harus kalian pelajari dan harus kalian pahami, dan kalian harus menghafalkannya. Menghafalkannya bukan hanya menghafal, tapi juga melatih kalian untuk menggunakan sifat-sifat yang ada pada bilangan pangkat. Ya. Oke. Contoh di sini A, X, Y pangkat 2 ini dipangkatkan lagi 3. Maka berubah menjadi ini X-nya menjadi pangkat 3. Mengapa X-nya menjadi pangkat 3? Iya, karena dipangkatkan dengan 3. Jadi ke X itu dipangkatkan 3, ke Y juga dipangkatkan 3 seperti ini.
ini menjadi X pangkat 3, dan ini menjadi Y pangkat 6 ya, ingat ya. Ininya dikalikan ke sini 3, ke sini juga dikalikan 3, jadi menjadi pangkat 6. Ininya 3, ininya 6. Oke. Yang B, 5x pangkat 2 dikali Y dalam kurung Y pangkat 9. Ini yang bawahnya per X pangkat 5 dikali X pangkat 3 dikali Y pangkat 2. Nah, di sini kalian lihat variabelnya ada yang X, ada yang Y, dan hanya berlaku jika kedua variabelnya sama. Jika nanti kalian menggunakan sifat-sifat pada bilangan pangkat. Nah, seperti ini. 5x pangkat 2, karena dia tidak punya variabel pengalinya, maka langsung ditulis 5x pangkat 2. Nah, yang ada adalah Y-nya. Di sini kalian lihat, di sini Y pangkat 9. Ini di pangkat 1. Nah, seperti sifatnya yang pertama, jika bilangan pangkatnya dikali, maka dia menjadi di jumlah tadinya 9, ini 1 ya kalau nggak ditulis ya, jadi ditambah 9, hasilnya sama dengan ya pangkat 10 Y nya. Nah, Y pangkat 2, Y pangkat 10, dan ini juga sama, karena lihat di sini yang ada adalah variabel X ya, ini pangkat 3, ini pangkat 5. Jadi kalau ini dijumlah hasilnya 8, sedangkan Y nya tidak punya pengali Y juga, jadi langsung ditulis Y pangkat 2. Kemudian harus kita operasikan, kita jumlahkan yang variabel X dengan variabel X, yang variabel Y dengan variabel Y. Nah, di sini yang atas adalah variabel X nya ada pangkat 2, yang bawah pangkat 8. Ingat, sifat yang berikutnya adalah kalau pembagian pangkatnya dikurang. Jadi seperti ini. 5x ininya pangkatnya 2, ini pangkatnya 8, berarti dikurang 8. Dan ini Y pangkat 10 dikurang, ini 2 dari sini ya, 2, maka menjadi 5x pangkat min 6 Y pangkat 8. Ini 2 dikurang 8 min 6, ini 10 kurang 2 8. Nah, dalam penulisannya kalian harus ingat bahwa setiap yang pangkatnya negatif, dia ada di sebelah bawah, artinya sebagai pembaginya. Sedangkan yang pangkatnya positif, dia ada di atas. Paham ya? Jadi kalau pangkatnya negatif ada di sebelah bawah, kalau pangkatnya positif ada di sebelah atas. Seperti itu ya. Jadi selalu kalau pangkatnya negatif, dia ada di bawah, sedangkan pangkat yang positif ada di atas jika bentuknya pecahan seperti ini. Pak, kalau dua-duanya positif ya sudah, berarti 5x pangkat 6 Y pangkat 8. Kalau dua-duanya negatif berarti 1 per 5x pangkat 6 Y pangkat 8 gitu ya. Yang ketiga, ini contoh ketiga, 3x pangkat 6 5y pangkat min 4 z pangkat 5, ini dipangkatkan 2, maka hasilnya 3x, ini 6 pangkat 2, ini dikali dulu ya, semuanya dikalikan dengan pangkat 2, ini kalikan pangkat 2, ini juga dikali pangkat 2, yang bawahnya juga 3x pangkat 2 dan 10z pangkat 2.
Nah ingat, yang dipangkatkan cuma bilangan pangkatnya. Maka hasilnya ini 6 kali 2 12, terus ini min 4 pangkat 2 jadinya min 8, dan 5 kali 2 sama dengan 10. Ininya 2 pangkat 2 4, dan ini 2 pangkat 2 z nya 4. Nah di sini yang bawah tidak ada variabel y ya, tapi masih bisa kita operasikan di variabel x dan z. Jadi kalau dilihat sini 3/3 x pangkat 12 dikurang 4, y nya tetap kita tulis min pangkat 8, dan 5/10 min z 10 min 4, ini ya 10 pangkat min 4. Jadi nanti kita operasikan lagi 12 nih. Ini kita pecahkan jadi 3/3 itu 1. Nah ini berubah ya, 12 pangkatnya dikurang 4 menjadi x pangkat 8, ininya y pangkat min 8, ininya 1/5 z pangkat 6. Nah maka ditulis seperti ini ya. Jadi saya bilang apa, y nya yang ini kan negatif ya, sedangkan kedua variabel selain y positif, berarti ada di sebelah atas. Maka ininya pernyataannya x pangkat 8 1/5, atau dibalik lah gini, 1/5 x pangkat 8 z pangkat 6, ini sama aja, per y pangkat 8 karena y nya negatif. Jadi contoh berikutnya yang D, x pangkat 6 y pangkat min 4 z pangkat 7, ini pangkat min 3, ini x pangkat 2 y pangkat min 2 z pangkat 5. Seperti yang soal C, dia harus dikalikan seperti ini, 6 kali pangkat min 3 min 4 pangkat min kali pangkat min 3, 7 dikali pangkat min 3. Ini juga sama, bawahnya dipangkatkan min 3 pangkatkan min 2 dipangkatkan min 5, maka berubah jadi x pangkat ini 6 kali min 3 min 18, min 4 kali min 3. Nah pangkatnya menjadi positif 12, ini pangkat 21, ini pangkat min 6, y pangkat 4, z nya ini pangkat 15. Nah kan udah ketemu semua nih ya, semua sudah kita kalikan. Nah ini kan tiga-tiganya ada variabelnya, berarti bisa kita operasikan seperti yang contoh C. Nah yang pertama kita kumpulkan yang variabel x pangkatnya dengan variabel x juga. Jadi di sini min 18, ini min. Kenapa min? Ya karena pembagian ya, pembagian dikurang dalam kurung min 6, ini juga 12 karena dia pembagian dikurang 4, z nya ini min 21, ini min ya karena dia pembagian min dikurang min 15. Jadi hasilnya ini menjadi positif, x pangkat 18 ditambah 6, ini 12 dikurang 4, ini min 12 ditambah 15. Nah ini menjadi x pangkat min 2, y nya pangkat 8, z nya pangkat min 6. Nah kalian bisa nebak mana yang di atas mana yang di bawah ya. Jadi yang atas cuma ada y pangkat 8, sedangkan x dengan z ada di bawah seperti ini, y pangkat 8 x pangkat 2 z pangkat 6. Nah seperti itu ya anak-anak. Kalian harus pahami beberapa sifat yang tadi kita sudah utarakan di sebelumnya. Kalian sudah lihat ada 8 sifat. Nah kalian hafalkan, kalian pahami, dan dibiasakan. Setiap sifat tersebut pasti harus kalian gunakan. Nah untuk menggunakannya, aturannya sudah kalian pelajari di contoh-contoh ini. Dan ingat, jangan berkata kalian tidak bisa, tapi kalian belum mencoba saja.
Jadi belajarlah mencoba, belajarlah mencoba, belajarlah mencoba. Jadi jangan pernah berputus asa sebelum kalian memulainya, sebelum kalian berproses. Oke? Nah, sekarang ini adalah latihan kalian. Sederhanakan bilangan pangkat di bawah ini. Ya, yang pertama ini sudah kalian gunakanlah aturan-aturan yang tadi yang ada di sifat 8 tadi. Kalian coba di rumah dan dibiasakan. Jangan menyerah sebelum kalian benar-benar berusaha semaksimal mungkin. Ya, gunakan terus kemampuan kalian. Jangan pernah berpikir kalian tidak bisa, tapi kalian harus maksimal. Oke? Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kedepannya, dan saya ingin kalian jauh lebih semangat belajarnya, karena nanti di kemudian hari kalian akan semakin punya tantangan yang begitu berat. Jadi orang dikatakan maju, orang dikatakan sukses itu selalu menghadapi beberapa rintangan dan cobaan. Jadi kalau kalian ingin sukses, kalian ingin maju, maka setiap tantangan kalian harus bisa atasi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa soal ini dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Gunakan waktu yang telah saya berikan. Dan untuk nanti kalau kalian suka, jangan lupa dukung saya juga untuk lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembelajaran. Oke, terima kasih saya ucapkan. Semoga kita bisa bertemu nanti di tatap muka di kemudian hari. Semoga Indonesia akan menjadi lebih baik. Semoga Indonesia bisa menatap masa depan, dan semoga Indonesia jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.